Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dimanapun panjenengan berada, marilah senantiasa kita lakukan ungkapan syukur. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Jangan lupa tentu semua dalam rangka niatan ngaji, benahi diri demi ridho ilahi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sudah menjadi satu karakter dalam diri kita sebagai manusia bahwa ada ungkapan ulama, al-insanu halul khata'i wan nisyan. Sebagai manusia tempat salah dan lupa. Tentu kita semua merasakan tentang itu berapa saja dalam setiap hari, setiap saat. Sering terlena, kita sering berbuat yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Itu cermin bahwa al-khata' sering berbuat salah. Demikian pula sering pula kita lupa. Atas dasar itulah maka dalam kehidupan ini mulai adanya yang namanya manusia, Allah menurunkan yang namanya utusannya, yaitu para nabi dan para rasul, semua dalam rangka untuk mengingatkan atau mengajak umat manusia untuk berbuat baik, berbuat ma'ruf, dan mencegah pada perbuatan yang mungkar. Yaitu tadi karena dasarnya kita sering salah dan sering lupa. Saudara-saudaraku rahimakumullah, perlu kita pahami, kita sadari dan kita dasari bahwa ini adalah perintah Allah. Di saat ayat disitir bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaknya di antara kalian ada orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, dan mencegah sesuatu yang mungkar. Entah itu dalam skala yang paling kecil, mulai dari paling tidak kita sendiri, ibda' binafsi, kita awali dari kita sendiri untuk senantiasa berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian lingkungan yang terdekat kita, dengan kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita. Di samping itu, di satu kata sudah dikatakan, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Jika ada salah satu dari kalian itu mengetahui atau menjumpai sesuatu yang mungkar, maka rubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan kemampuan kalian, dengan kekuasaan kalian. Dan ini sekali lagi harus kita sadari, kita pahami. Karena apa? Kita sering di lingkungan kita, di masyarakat kita, yang entah itu karena malas, karena nggak tahu, karena nggak mampu, itu tidak mau mendengungkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan sangat memprihatinkan kadang di lingkungan satu keluarga, masa mengingatkan anaknya saja nggak mau, atau keluarganya. Ini tentu sekali lagi, apakah ini karena tidak tahu kalau ini diperintahkan, atau karena memang orang Jawa mengatakan mencari aman, biasanya ewuh pakai ewuh. Ada ngomong mengajak anaknya saja nggak mau, mengajak istrinya saja nggak mau, mengingatkan istrinya atau keluarganya saja nggak mau. Sekali lagi, marilah kita pahami ini adalah diperintah kita untuk mengajak sesuatu yang baik,
dan mencegah sesuatu yang mungkar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, andekan dalam keluarga saja kita sudah nggak mampu, lantas bagaimana ada lingkungan kita di masyarakat kita tentu akan lebih cuek lagi. Saudara-saudaraku rahimakumullah, coba bayangkan dalam kehidupan ini akan tidak ada orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar. Betapa kemungkaran ini akan merajalela, dan betapa nilai-nilai kemakrufan, kebaikan, tuntunan Allah tidak akan bisa berjalan. Maka kapanpun, dimanapun mulai adanya manusia, Allah senantiasa menurunkan utusannya, entah itu para nabi, para rasul, terus dalam masa dari masa ke masa. Hanya saja sebelum Nabi Muhammad sempat menjalani masa fatrah, masa yang sempat tidak ada nabi, tidak ada rasul, kurang lebih ada 500 tahun. Namun yang harus kita sadari, bagaimanapun dalam rangka untuk mengingatkan manusia, Allah menurunkan orang yang mau mengingatkan. Bahkan setelah beliau Nabi wafat pun sampai sekarang sudah tidak ada nabi, tidak ada rasul, namun pasti ada orang yang dinubatkan atau orang yang punya predikat amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada dalam satu umat pun kecuali di dalamnya ada orang yang mau mengingatkan. Akan di hadis lain dikatakan la yazaluna ta'ifatan yuqimul haqq. Sampai hari kiamat pasti akan ada senantiasa segolongan umat yang senantiasa mempertahankan kebenaran, senantiasa mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Itulah dalam kehidupan ini. Makanya sekali lagi diawali dari diri kita sendiri untuk senantiasa memberi contoh, mencontohkan untuk menjalankan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, kemudian kepada orang yang terdekat dengan kita, istri kita, keluarga kita, anak kita. Sekali lagi untuk keluarga kita, jangan sampai kita setiap hari bergaul, setiap kali berinteraksi dengan anak, mau mengingatkan saja enggak mau memperbaiki saja, tidak ada langkah untuk itu. Dan kepada istri kita juga, ini harus kita dengungkan, harus kita lakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan selanjutnya kepada lingkungan atau masyarakat kita, dan dimanapun setiap kita ada kemungkaran, faliwayir biati, dengan kemampuan dan kekuasaan. Ilam yastati fabilisani. Mungkin kita tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, tidak ada power, maka fabilisani, dengan ucapan, jangan begitu, hendaknya begini. Ini harus kita lakukan, karena memang ini satu perintah. Nah, sekarang yang jadi masalah, sekian banyak dari kita itu sering sebelum ini kita ajarkan sudah sedemikian dihantui efek, dihantui perasaan, dihantui nanti jangan-jangan dianya nggak mau, nanti jangan-jangan kita akan kena sesuatu yang buruk dan sebagainya. Sebenarnya di saat kita mau melangkah untuk itu, maka kita punya prinsip bismillah tawakkaltu ala Allah. Yang penting kita sampaikan. Mama ana alaikum illal balagh. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari saya Nabi, meskipun hanya satu ayat, cuma hanya satu pesan. Jadi yang prinsip kita sadari ini perintah, dan yang prinsip kita hanya menyampaikan. Adapun nanti dari pihak mereka yang sedang menjalankan kemungkaran itu tidak mau, tidak menerima, itu urusan mereka. Itu yang harus kita buat konsep, kita buat prinsip. Karena kalau kita tidak mempunyai prinsip ini, belum kita sudah membayangkan nanti bagaimana kalau tidak mau. Urusan tidak mau,
Urusan mau itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah tentang nanti dia mau menerima dan tidak. Yang jelas harus kita sampaikan. Nah, selanjutnya andaikan wa ilam yastati fa biqalbi. Andaikan kita melihat kemungkaran itu kemudian dengan kekuasaan kita tidak punya, kemudian dengan lisan juga kita nggak mampu, mungkin nanti kita membayangkan akan ada satu efek yang tidak baik, dampak yang tidak baik, maka paling tidak fabi kolbi. Dalam hal kita harus punya keingkaran, tidak setuju atas kemungkaran itu harus. Ini sesuatu yang minimal, sesuatu yang paling tidak. Karena apa? Ini terkait dengan akidah, terkait dengan satu yang harus kita yakini, bahwa kemungkaran yang kita lihat, yang kita tahu itu jelas sesuatu yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Maka jangan sekali hati kita tidak ingkar. Tidak ingkar itu samanya kita setuju dengan kemungkaran. Kalau sudah begitu, nanti kita akan dinobatkan atau kita akan mendapat predikat kita sampai naudzubillah bisa menjadi murtad. Murtadnya dari sisi kita semuanya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena itu tadi, karena kita setuju, karena hati kita tidak ingkar. Tidak ingkar sama halnya setuju. Pokoknya harus kita pahami ini, bahwa paling tidak hati kita tidak setuju, alias ingkar dengan kemungkaran yang sedang terjadi di hadapan kita yang kita tahu. Adapun nanti berkelanjutan, andaikan kita sudah mampu mengingatkan, kita ingatkan. Sudah mampu kita merubah, kita rubah. Nah, yang jelas, andaikan kita tidak mampu sama sekali, merubah tidak mampu, mengingatkan dengan lisan nggak mampu, minimal hati kita tidak setuju. Itu harus kita pahami masalah ini, biar kita tidak termasuk golongan orang yang murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah. Demikian saudara-saudaraku, semoga ini menjadi pencerahan, semoga ini menjadi satu prinsip kepada kita semua, agar supaya dalam kehidupan mulai dari kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita mampu menjalankan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.